Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita lagi mau jalan-jalan ke kampus IPB, Institut Pertanian Bogor. Ini kita udah ada di jalan raya depan persis IPB nih, kita udah nyebrang, kita udah masuk ke kawasan kampus IPB. Yuk ikuti keseruan kami jalan-jalan, lihat-lihat kampus IPB. Melihat dari situs resmi IPB, IPB Bogor sekarang dikenal sebagai IPB University. Adalah perguruan tinggi negeri terkemuka di Bogor, Jawa Barat, yang berfokus pada pertanian tropika, biosains, dan kewirausahaan. IPB didirikan pada 1 September 1963 sebagai Institut Pertanian Bogor. Universitas ini melakukan rebranding pada awal tahun 2019 untuk mencerminkan cakupan program studi yang lebih luas. IPB University memiliki berbagai fakultas dan program studi yang beragam, tidak hanya di bidang pertanian, antara lain Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas MIPA, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekologi Manusia, Fakultas Kedokteran, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, dan Sekolah Vokasi. Keunggulan kampus IPB, riset dan inovasi. IPB merupakan perguruan tinggi berbasis riset yang terus menghasilkan inovasi. Untuk peringkat dunia, IPB sering masuk dalam pemeringkatan kampus terbaik dunia, baik secara umum maupun berdasarkan bidang ilmu seperti pertanian dan kehutanan. Di bidang wawasan kewirausahaan, kurikulumnya dirancang untuk melahirkan wirausahawan muda yang sukses. Kampus hijau, IPB juga dikenal sebagai salah satu kampus terhijau di Indonesia. Tampak sekali ya, kanan kirinya semua masih kayak tanaman-tanaman hutan gitu loh. Masih dari www.ipb.ac.id, biaya kuliah di IPB itu ada biaya uang kuliah tunggal UKT di IPB itu berkisar 2,5 juta sampai 12 juta per semester. Khusus jalur mandiri, mahasiswa dikenakan biaya pengembangan institusi dan fasilitas atau BPIF sebesar 23 juta sampai 50 juta yang dibayar hanya satu kali saat registrasi di awal. IPB University Bogor saat ini memiliki 36 departemen, 21 pusat studi, 159 program studi sarjana dan pasca sarjana, dan 18 keahlian pendidikan diploma. Kami ini ceritanya tadi tuh dadakan pengen ke kampus IPB karena habis nganterin abangnya pesantren Ramadan di Darul Mutakin. Karena masih ada waktu, masih siang, kita mau mampir ke IPB. Buat apa? Karena buat ngasih tahu nih, si kakak kan dikit lagi mau kuliah ya, nyari-nyari kampus. Kita jadi memperkaya aja referensi kita terhadap kampus-kampus yang menjadi alternatif nantinya kakak mungkin bisa sekolah atau studi ya, kuliah gitu ceritanya. Jadi karena kita juga baru pertama kesini, maksudnya yang sekeluarga gitu ya. Dulu tuh aku pernah bunda tuh penelitian S1 di sini ya, di Fakultas Biologi. Cuman kok agak lupa-lupa inget gitu, entah berapa tahun yang lalu ya, sebentar deh.
mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi udah lama banget sih ya. Jadi ya lupa dulu juga, maksudnya enggak bawa kendaraan sendiri kayak gini. Kita naik kendaraan umum itu dari Semarang, terus ya udah kita jalan gitu, tahu-tahu udah nyampe aja kampus biologi. Jadi kita belum muter-muter yang sejelas dan selengkap ini sih. Ini kita tertarik untuk parkir di Fakultas Kedokteran ya, karena lumayan ada parkirannya, kayaknya nyaman gitu buat kita stay sebentar di sini. Kita lagi ada di Fakultas Kedokteran IPB. Main-main ya, Masya Allah. Main aja, survei-survei. Dari berbagai sumber ya, Fakultas Kedokteran IPB University itu resmi dibuka pada tahun akademik 2023-2024 dengan penerimaan mahasiswa baru pertama kali dilakukan melalui jalur mandiri dan kemudian melalui jalur nasional seperti SNBP dan SNBT. Jadi masih baru banget ya, baru berapa itu? Ini jalan tahun ketiga, masih baru banget ya. Fokus pendidikan dokter agromaritim. Pembukaan Fakultas Kedokteran IPB berfokus pada pendidikan dokter berbasis One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia dan hewan. Perkembangan penerimaan mahasiswa tahun 2024, mahasiswa sudah bisa mendaftar ke program studi kedokteran IPB melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi maupun berdasarkan tes SNBP dan SNBT. Selain juga jalur mandiri tentunya tadi ya yang awal buka itu. Keunggulan dan fokus ciri khas Fakultas Kedokteran IPB memiliki keunggulan kedokteran herbal yang membedakannya dari institusi kedokteran lain. Pendekatan agromaritim dan One Health, kedokteran herbal diterapkan dalam konteks ekosistem agromaritim 4.0 dan pendekatan One Health yang menekankan keterkaitan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Puas muter-muter di Fakultas Kedokteran tadi, dan ini kita karena ngerasa mau pipis, jadi kita nyari masjidnya ya, masjid IPB-nya nih, kayak gini penampakannya. Udah agak tua sih kalau kata aku ya bangunannya. Ini kita mau ke toiletnya, kita muter dulu tuh di sisi kanan belakang gitu, tadi ada petunjuknya nih. Lumayan jauh dari tempat parkiran tadi ya. Kurang tahu kalau yang laki-laki di sebelah kiri atau gimana, karena kita cewek-cewek ini, jadi kita ke toilet cewek tuh di kanan belakang ujung tuh untuk kamar mandinya. Besar sih termasuknya ini masjidnya ya, nyaman juga. Kamar mandinya banyak banget tuh. Sekian dulu kita ini muter-muter di IPB. Kita mau lanjut perjalanan pulang ke Bekasi, mau ke tol. Ini kita udah sampai di tol Sentul Barat. Kita nih mau mampir dulu ya, mampir sholat di masjid yang unik kalau kata saya. Jadi dia tuh di gerbang tol tapi ada masjid gitu, masjidnya bersih. Itu ya, masjidnya udah kelihatan di sisi kiri kita. Jadi nama masjidnya itu adalah Masjid Jami Tingtang. Masjid ini memiliki arsitektur oriental unik bernuansa Tionghoa dan dikenal sebagai simbol akulturasi Islam dan budaya Tiongkok yang memiliki ciri khas berwarna-warni dengan warna merah, hijau, dan kuning. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai destinasi wisata religi dan tempat istirahat bagi para pengunjung yang lewat dan pas kebetulan mau sholat atau mungkin ke rest area ya. Dan masjid ini diinisiasi oleh Bapak Muhammad Yusuf Hamka atau sering dipanggil dengan Babah Alun yang merupakan seorang mu'alaf Tionghoa.
Masjid Jami Tintang ini diresmikan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto pada tanggal 8 April tahun 2021. Bangunan masjid ini berukuran 523,2 meter persegi. Desainnya unik banget. Jadi kita tuh seneng banget ya, setiap lewat di sini pasti nyempetin mampir gitu, sholat, pipis. Dan adik tuh selalu inget banget, dia paling seneng ngasih makan ikan yang ada di sini tuh. Jadi kali ini ayahnya sengaja beli roti buat biar adik bisa ngasih makan ikan yang ada di situ. Ikannya dikasih makan roti tuh ya seneng banget gitu ya. Jadi sekecil apa, segede apa tuh mulut ikannya di situ tuh. Lihat noh, lahap banget kan mereka makan. Nyenengin banget, jadi itu terngiang-ngiang di ingatan adik gitu. Jadi setiap kita ke Bogor tuh, asal mau apalah toilet atau sholat, pasti kita nyempatnya milih mampir di sini gitu. Gimana dengan kalian? Apakah sama? Adeknya ini happy banget ya, nggak mau berhenti ngasih makan ikannya, padahal kita udah panggilin, ayo dek kita mau lanjut perjalanan pulang dek, ayo dek, kata dia nanti mulu, karena dia happy tuh. Liatin, aku juga sih happy yang liatnya tuh, ngeliat ikan kayak gitu makannya lahap banget kayak gitu, jadi kayak nggak mau ninggalin gitu rasanya. Tapi ya gimana sayang, kita harus tetap melanjutkan perjalanan, kasih waktu dikit lagi ya, biar sampai puas dulu, adik merotingnya habis lah yang dipegang dia. Baik, sampai di sini dulu video kami untuk kali ini, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.